Hai Sobat Aglo, selamat berjumpa kembali tentunya di channel Royan Flora Ayu, ya channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman hias dan tanaman-tanaman lainnya. Oke, kali ini kita akan langsung saja, yaitu berbagi tutorial karena banyak sekali yang menanyakan apakah jenis aglonema impor itu bisa dilakukan split atau dilakukan pencacahan. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, pertama yang disiapkan yaitu pot sebagai media, sebagai tempat media tanam. Kemudian pisau, dan di sini saya persiapkan yaitu lumut hijau atau lumut hutan ya, persahabat. Dan tentunya kita siapkan juga tanamannya. Di sini salah satu jenis atau jenis imporan seperti kansa, ada juga yang impor seperti ini. Kemudian ada beberapa jenis imporan juga, yaitu seperti aglonema tricolor. Kemudian ada aglonema Siti Nurhalijah. Untuk membedakan antara jenis Siti Nurhalijah itu ada yang impor, ada yang lokal ya para sahabat. Dan di sini adalah jenis Siti Nurhalijah, yaitu jenis imporan. Ciri-cirinya dia memiliki daun yang agak lancip atau memanjang ya para sahabat. Sementara untuk aglonema Siti Nurhalijah yang lokal ini adalah salah satunya, itu bentuk daunnya lebih membulat, kemudian performa daunnya lebih bagus ya, lebih roset, kemudian lebih tebal, dan susunan daunnya sangat rapih. Kemudian daunnya lebih besar seperti ini. Dan untuk jenis aglonema Siti Nurhalijah untuk yang lokal ini harganya masih cukup tinggi, yaitu sekitar antara 500 sampai dengan 1 juta untuk yang ukuran dewasa atau jenis indukan. Oke, langsung saja kita split untuk jenis yang imporan, karena banyak sekali yang menanyakan apakah jenis impor itu bisa diperbanyak atau bisa dilakukan split. Karena banyak sekali para sahabat yang melakukan perawatan jenis impor itu banyak yang gagal. Biasanya itu ciri-cirinya dia akan menguning pada bagian bawahnya, kemudian satu demi satu daunnya akan habis dan mati ya para sahabat. Mungkin di sini saya akan memberikan juga tipsnya agar tanaman impor itu tidak mudah mati atau tidak mudah hangus daunnya atau menguning satu persatu. Saya akan berbagi medianya ya. Jadi ukuran media yang tepat untuk jenis imporan. Oke, kita lakukan split satu persatu untuk jenis Siti Nurhalijah yang jenis impor ini, yaitu cirinya daunnya adalah dia melancip dan daunnya lebih kecil. Dan untuk para sahabat ya, untuk melakukan split ini kita lakukan tentunya memberikan obat antibakteri ya, bisa kita berikan kapur sirih, dan bisa juga kita berikan yang sudah biasa dan lumrah dilakukan para sahabat, yaitu memberikan antrakol ya untuk pemberian pada bekas lukanya. Oke, jadi kita split ini kita membawa beberapa akar ya. Tujuannya agar nutrisinya tidak putus, artinya dia pada saat kita berikan terpendam kembali di media, maka nutrisinya akan tetap terserap ya melalui akar yang tersisa ini, walaupun sisanya sangat sedikit. Tentunya para sahabat harus melakukan dengan cara seperti ini untuk melakukan split agar berhasil 100% ya para sahabat. Dan ini adalah jenis aglonema tricolor, salah satu jenis aglonema yang banyak diminati terutama buat para pencinta aglonema yang masih pemula dan ibu-ibu khususnya ya, karena memang jenis aglonema tricolor ini sangat cantik
dari jenis daunnya memiliki 3 warna ya. Juga kita lakukan split dengan membawa beberapa helai akar ya, agar tidak stres habis atau tidak gagal. Untuk split menyisakan akar seperti ini biasanya berhasil 100% ya para sahabat. Oke, jadi caranya sangat mudah ya untuk melakukan split Aglonema impor. Jadi pada saat para sahabat melakukan split itu harus kita rawat ya, jangan Aglonema yang baru kita beli kemudian langsung kita split, itu sangat fatal sekali akibatnya ya. Jadi harus kita buat dia benar-benar melakukan adaptasi dengan lingkungan di Indonesia ya, karena memang kebanyakan imporan ini berasal dari Thailand dengan suhu yang lebih dingin, sementara di Indonesia suhunya cukup panas ya. Jadi kita sisakan atau kita bawa beberapa helai akar pada split bagian ujung aglonemanya, sementara bagian pangkalnya kita tinggalkan 1 helai atau 2 helai daun, dengan tujuan agar aglonema di bagian bonggol bagian bawah yang tersisa daun itu akan memberikan nutrisi yang tetap berjalan, artinya tidak putus ya. Itu tujuannya untuk mengurangi terjadinya kegagalan para sahabat. Dan caranya saya rasa sangat sederhana sekali. Lalu bagaimana untuk melakukan atau memberikan media yang tepat untuk jenis aglonema impor ini? Jadi di sini kita memberikan yaitu jangan terlalu banyak sekam ya para sahabat, karena sekam itu kan sangat panas ya. Jadi kita berikan andam. Jadi di sini saya memberikan andam yang dicampurkan dengan sekam mentah yang sudah difermentasi ya, dan sudah cukup lama ya para sahabat ya. Jadi jangan sekam mentah yang masih baru kemudian kita campur dengan andam dan langsung kita berikan, itu biasanya masih panas. Pada saat kita lakukan penanaman pada pot, dia akan memberikan suhu yang panas, jadi tidak sejuk ya para sahabat. Jadi utamakan yaitu media andam yang sudah cukup lama, kemudian juga dengan sekam mentahnya sudah difermentasi, jadi sudah adem ya kawan-kawan. Nah seperti ini kita sisakan akar. Untuk penempatannya kita sesuaikan dengan jumlah akar ya para sahabat. Jadi kalau akarnya sedikit kita berikan pada pot yang lebih kecil, kemudian untuk akar yang sudah cukup banyak kita berikan pada pot yang jauh lebih besar ya para sahabat. Untuk ukuran medianya kita itu antara andam dan sekam mentahnya perbandingannya cukup 2:1. Jadi kalau andamnya kira-kira 2 takar atau 2 ukuran pot ini, 2 sendok pot ini, maka sekam mentahnya kita berikan 1 para sahabat. Jadi caranya cukup sederhana sekali, hanya nanti pada bagian atas atau topping aglonema ini kita berikan topping ya kawan-kawan, yaitu kita akan memberikan topping berupa lumut kawan-kawan. Jadi lumut hutan yang saya pergunakan di sini tentunya adalah lumut hutan yang masih bagus, lumut hutan yang masih hijau ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran pot para sahabat ya. Di sini saya sudah menyiapkan lumut hutan yang masih hijau. Jadi jangan lumut hutan yang sudah warna coklat ya. Ini adalah lumut hutan yang masih hijau yang baru saja saya beli dari online ya para sahabat.
Jadi kita berikan topping di bagian atasnya dengan tujuan agar menjaga kelembaban pada aglonema yang masih baru di split ini, untuk menghindari stres ya. Karena dengan andam ini akan memberikan kelembaban yang cukup, jadi tidak panas ya pada bagian dalam medianya. Jadi kita berikan topping seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita tekan-tekan sedikit dengan lumut hutan ini agar pada saat disiram dia kokoh ya, kuat, tidak lunglai atau tidak roboh. Jadi caranya saya rasa sangat sederhana sekali para sahabat ya, untuk jenis imporan ini. Jadi split pada ujungnya yang pertama harus mengikuti akar. Jadi kita ambil bagian akar yang tersisa antara 2 sampai dengan 3 akar. Kemudian pada bagian medianya kita berikan topping, yaitu berupa lumut hutan untuk menjaga kelembabannya. Oke para sahabat ya, saya rasa caranya cukup sederhana sekali. Saya sudah melakukannya beberapa kali dan alhamdulillah berhasil 100% tanpa sebuah kegagalan sedikit pun. Dan setelah ini kita lakukan atau kita tempatkan di tempat yang cukup sejuk. Jadi jangan tempat yang panas ya. Kita tempatkan di tempat sejuk, kemudian kita lakukan penyiraman. Untuk penempatan di tempat yang cukup sejuk itu kira-kira 3 paranet ya para sahabat, atau untuk suhu kurang lebih 50% dari biasanya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.